Bayangkan nih, kau ingin beli PC atau upgrade, terus lihat harga komponen yang ada di pasaran sekarang. Nah, harga itu yang ditawar sekarang itu bukan main mahalnya. Ada apa ini? Untuk beli satu full set PC, ini harganya sudah melambung tinggi karena ada beberapa komponen yang harganya naik di luar harga biasanya. Dan itu kalau kita lihat bisa sakit hati karena ngeri banget harganya. Bisa sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kita beri contoh DDR5 RAM. Ini adalah satu komponen yang waktu itu saya pernah beli di harga sekitar 1,9 juta di TikTok Shop dengan cache latency 30 dan pakaian PC pada umumnya. Tapi sekarang dengan kondisi yang sekarang harganya sudah mulai naik, dan naiknya itu pun bukan naik sekitar 10 atau beberapa persenan. Namun harga yang naik itu sekitar 150% dari harga sebelumnya, 4 kali lipat. Yang kalau saya lihat sekarang di market itu sekitar 4,9. Itu RAM yang saya beli di waktu sebelum harganya naik semua. Bahkan di pertengahan bulan sebelumnya naik ini, sekitar yang 4 kali lipatnya, itu sudah mulai naik di sekitar 2 juta sampai 2,5 kemungkinan. Dan itu pun cepat sekali influxnya. Dan itu baru RAM, belum komponen yang lain seperti SSD. Lalu, kenapa kok tiba-tiba semua harga komponen ini bisa naik semua? Dan harganya bukan main, gak ngotak sama sekali. Apakah yang lain akan juga kena kayak HP? HP akan naik juga sebenarnya harga untuk komponen ini. Mari kita bahas bersama. Halo semua, dengan saya. Mari kita bahas kenapa kok harga komponen sekarang pada mahal banget, terutama komponen seperti RAM dan kemungkinan yang lain. Secara TLDR-nya, ini semuanya karena AI. Tapi yang dipertanyakan, ada apa hubungannya sama AI sampai komponen komputer kayak gini? Oke, jadi untuk AI itu sendiri adalah komponen yang memerlukan high bandwidth memory atau HBM untuk kinerja AI seperti generatif dan yang lainnya. Nah, komponen ini bekerja lebih cepat daripada chipset-chipset yang dijual di pasaran yang dibutuhkan untuk perusahaan. Jadi antara chipset HBM high bandwidth sama yang di pasaran yang kayak misalnya DDR5, DDR4 itu kebutuhannya berbeda yang diinginkan oleh perusahaan. Itu lebih ke kecepatan. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, yang seperti DDR5. DDR5 itu paling tinggi bisa sekitar 6.400 atau mungkin 6.000 secara umum. Sedangkan untuk HBM sendiri itu bisa per terabyte per second. Itu pun lebih tinggi daripada yang ada di pasaran umumnya. Nah, dikarenakan perusahaan yang produksi RAM, chipset, dan modul ini itu hanya ada beberapa. Dan beberapa itu adalah salah satu yang memproduksi RAM pada umumnya. Nah, karena fokusnya berubah ke HBM itu sendiri. Nah, karena perpindahan fokus, karena demand tinggi oleh perusahaan yang membutuhkan, maka terjadilah scarcity. Kenapa kok bisa terjadi scarcity? Karena perusahaan yang memproduksi RAM ini berpindah alih untuk memenuhi demand dari perusahaan yang membutuhkan HBM tadi, ya kan? Nah, karena dia berganti fokus, jadi fokus untuk memproduksi kembali RAM-RAM DDR5, DDR4, DDR3 tidak sepenuhnya fully committed to DDR5 atau RAM modul pasaran. Dan karena itu, kelangkaan dari RAM modul ini menjadikan komponen seperti RAM dan SSD itu harganya melonjak di pasaran. Dan harganya itu bukan main-main. Harganya hampir semotor. Dan ini mirip sekali seperti era-era waktu bit mining lagi marak-maraknya.
Pas itu harga VGA bukan main, mahal banget. Kayak waktu itu saya beli 1650. 1650 dulu pas tahun 2020 itu bisa sekitar 5 jutaan, 6 jutaan. Dan sekarang di tahun 2025 palingan harga yang kita dapat dari 1650 itu sekitar 1 jutaan. Tapi akan kemungkinan terjadinya peningkatan lagi. Karena apa? Dikarenakan perusahaan AI ini memerlukan chipset lagi, dan kemungkinan perusahaan-perusahaan itu akan berbalik arah scarcity, jadi memahalkan harga karena supply yang ada untuk 1650 atau VGA pada umumnya itu mulai menyusut. Tapi kemungkinannya. Nah, lalu misal mau buat PC untuk kebutuhan editing atau gaming pada khususnya ya untuk PC ini, apakah sebenarnya viable di tahun sekarang? Jujur sebenarnya untuk perakitan, pembuatan atau pembelian itu rasanya sangat berdampak ya. Kalau misalnya terpaksa beli komponen tersebut, sebaiknya diusahakan ya second hand, karena kalau untuk beli komponennya sendiri di toko komputer pada umumnya biasanya akan lebih mahal. Nah, kalau second hand ada kemungkinan penjualnya bisa menjual harga tersebut dengan harga sebelumnya, harga invoice sebelum naiknya. Nah, di situ kemungkinan second hand akan menjadi bantuan untuk teman-teman sekalian. Lalu untuk dampak harga kenaikan komponen-komponen lain selain RAM dan SSD itu, apa ada yang lain? Jawabannya iya. Dan itu kemungkinan harga yang akan naik juga kembali adalah VGA. Ya, dari sebelum eranya yang kripto naik, karena seperti Nvidia ada beritanya kalau mereka akan memotong 40% produksi VGA-nya yang untuk dijual di pasaran karena kebutuhan VRAM yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan ini ya kan. Kemudian HP sendiri nanti akan naik harganya karena tadi ya sebenarnya HP itu perlu RAM ya kan, dan karena pengalihan arah dari RAM yang biasanya dipakai untuk konsumen ke RAM untuk penggunaan perusahaan ini untuk pembuatan generative AI ini, maka kemungkinan HP juga akan naik. Laptop pun begitu. Konsol juga naik kena harganya. Kenapa? Semua barang ini sebenarnya memerlukan RAM. Bahkan komponen seperti Raspberry Pi pun juga akan naik harganya di pasaran. Seperti yang ada di berita teknokompas.com yang berkata, pertama adalah lonjakan permintaan dari industri AI dan data center. Di sini banyak perusahaan cloud dan pengembangan AI membutuhkan RAM, terutama tipe high bandwidth memory dalam jumlah yang besar. Tingginya permintaan ini menyerap supply global dan mengerek harga RAM dunia termasuk pasar konsumen. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian, lanjut. Kedua, tingginya permintaan ini membuat produsen memori seperti Samsung, SK Hynix, hingga Micron memprioritaskan memori kelas server dan HBM. Dan di berita lain juga kalau nggak salah Micron sudah berlepas dari konsumen pasaran. Spesifiknya merek Crucial. Jadi untuk pembuat PC sebelum bulan November lalu, sebelum adanya kenaikan spike harga dalam komponen seperti RAM dan SSD ini, beruntunglah kalian karena memang bagaikan investasi yang tak terduga. Tapi resikonya kalau misalnya komponen seperti RAM atau SSD ini sudah mulai dekat dengan umurnya, harganya untuk menggantinya saja bukan main kan, mahal sangat. Mungkin kalau secara misal komponen SSD ini kita rusak, itu masih bisa kita tanggulani karena harga kenaikannya signifikan tapi tidak sampai membuat jebol dompet kita secara menyeluruh ya kan. Sedangkan RAM ini kalau misalnya kalian sudah beli di bulan November dan sebelumnya, tahan dulu jika ada niatan upgrade.
Untuk kalau misalnya RAM yang kalian punya saat ini ada sekitar 32 GB RAM, itu saya bisa kategorikan masih aman. 24 GB juga pun aman. Itu biasanya ada di handheld atau di laptop kategori. Kalau misalnya di kategori 16 GB, walaupun mepet, tetapi secara fungsional masih bisa bekerja. Maka dari itu sering-seringlah mungkin mengurangi tes proses background dan mungkin menghilangkan fitur-fitur yang ada di Windows kalau misalnya Anda sekalian mungkin memakai Windows. Kalau untuk OS lain mungkin seperti Linux mungkin ada caranya sendiri untuk tidak memakai, tapi secara keseluruhan Linux itu tidak terlalu memakan performa, nggak seperti kayak Windows pada umumnya, karena Windows pada umumnya itu kalau idle aja bisa sekitar 6 gigaan, 8 gigaan. Itu tergantung laptopnya siapa dulu yang kalian pakai atau program yang sedang berjalan saat ini. Tapi apakah 16 GB RAM masih aman untuk sekarang? Tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya digunakan hanya untuk game, secara menyeluruh aman aja. Tapi yang kalian dapat hanyalah bisa sekitar medium ke low secara grafis. Kalau untuk pekerjaan pada umumnya seperti mungkin coding, untuk coding sebenarnya mungkin aman aja sih. Tapi kalau mungkin seperti editing, ini biasanya agak memakan ya. Susah kalau bisa dibilang. Tapi kalau misalnya masih mau berjalan dengan komponen yang ada, karena kalau kita lihat ya, harga RAM jadi mahal banget sampai kita nggak bisa beli juga ya kan. Ya kalau bisa dibilang AI memang terkadang membawa keberuntungan atau terkadang juga membawa kesialan. Tapi memang sebenarnya tergantung individual masing-masing atau tergantung cara pemakaian dari AI ini sendiri ya kan. Seperti AI yang bersifat analisis yang biasanya yang sekarang ini digunakan untuk mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya kan. Itu adalah contoh AI yang baik. Tapi ada juga contoh dengan AI ini ada beberapa perusahaan yang memutuskan untuk mem-PHK beberapa karyawannya. Karena apa? Karena mereka ingin menggantikan karyawannya dengan AI itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu penggunaan contoh AI yang tidak seharusnya terjadi. Oke, kayaknya itu aja dari saya. Terima kasih. Salam pamit.